Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Erlangga, NPM 19036, dan partner saya Agung Setiawan dengan NPM 19027. Di sini kami praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 49 akan mempresentasikan mengenai modul 3 mengenai Dreamweaver. Ya, lanjut. Nah, dalam praktikum modul 3 ini membahas mengenai perancangan atau pembuatan website menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi jasa penyewaan lapangan golf yang bernama Golf Tiki Tiki. Di mana hal ini digunakan untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada perincian jasa penyewaan lapangan golf di Golf Tiki Tiki. Dan penggunaan aplikasi Dreamweaver ini juga dapat mempermudah dalam proses pembuatan dan desain website yang akan kita buat. Adapun rumusan masalah praktikum modul 3 ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana merancang suatu web menggunakan Adobe Dreamweaver pada penyedia jasa lapangan golf tentang perincian penyewaan lapangan. Dan tujuan praktikum dari Dreamweaver ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Adobe Dreamweaver. Yang kedua, untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada aplikasi Dreamweaver. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pendapatan yang paling besar dan paling kecil dari penyewaan lapangan golf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustakanya. Ya, di sini yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen adalah untuk yang pertama memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data karena data yang ada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time. Yang ketiga yaitu meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu sarana peningkatan SDM karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Yang kelima yaitu menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Dan yang terakhir yaitu menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencanaan, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen dalam sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri dari yang pertama ada sistem administrasi dan operasional, yang kedua sistem pelaporan manajemen, yang ketiga sistem database, yang keempat sistem pencarian, dan yang terakhir manajemen laba. Ya, yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen dari sistem informasi manajemen secara fisik diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada database, yang keempat ada prosedur, dan yang terakhir yaitu personel jaringan data. Selanjutnya yaitu pengertian Dreamweaver. Dreamweaver merupakan salah satu aplikasi populer yang digunakan untuk mendesain sekaligus melakukan pemrograman web. Adobe Dreamweaver CS6 memberikan fasilitas untuk mengedit HTML secara visual. Aplikasi ini menyertakan banyak perangkat yang berkaitan dengan pengkodean dan fitur seperti HTML, CSS, hingga JavaScript. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengeditan JavaScript, XML, dan dokumen teks lainnya secara langsung. Dreamweaver adalah suatu bentuk program editor web yang dibuat Makromedia. Dengan program ini, seorang programmer web dapat dengan mudah membuat dan mendesain webnya. Dreamweaver adalah editor yang komplit yang dapat digunakan membuat animasi sederhana yang berbentuk layar.
Dengan adanya program ini akan memudahkan mengetik skrip-skrip format HTML, PHP, ASP maupun bentuk program yang lainnya. Dreamweaver adalah aplikasi pengembangan web yang dikembangkan oleh Adobe System. Dreamweaver diciptakan oleh Macromedia pada tahun 1997 dan dikelola oleh mereka sampai Macromedia diakuisisi oleh Adobe System pada tahun 2005. Adobe Dreamweaver yang tersedia untuk OS X dan Windows setelah akuisisi Adobe dari produk Macromedia Suite. Rilis dari Dreamweaver setelah versi 8.0 lebih sesuai dengan standar W3C. Versi terbaru telah meningkatkan dukungan untuk teknologi web seperti CSS, JavaScript, dan berbagai bahasa scripting server, set, dan kerangka kerja termasuk ASP, ASP JavaScript, ASP FBScript, ASP, NetC, dan lain-lain. Dreamweaver mendukung sintak untuk bahasa berikut luar kota. Yang pertama yaitu ActionScript, yang kedua Active Server Packs, yang ketiga C, yang keempat Scouting Style Sheet, yang kelima yaitu Cold Fusion, yang keenam EDML, yang ketujuh yaitu XHTML, yang ke-8 yaitu XML, yang ke-9 yaitu XSLT, yang ke-10 Hypertext Markup Language atau HTML, yang ke-11 Java, yang ke-12 JavaScript, yang ke-13 yaitu PHP, yang ke-4 Visual Basic atau VB, yang ke-15 Visual Basic Script Edition, yang ke-16 yaitu Wireless Markup Language. Selanjutnya yaitu fungsi Adobe Dreamweaver sendiri, yaitu mempunyai berbagai fungsi Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan. Penggunaan Adobe Dreamweaver yaitu yang pertama untuk mendesain situs web, yang kedua untuk membuat program berbasis web, yang ketiga untuk membuat template blog, dan yang terakhir untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Kegunaan Adobe Dreamweaver yaitu untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, untuk membuat situs web bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Adapun kelebihan Adobe Dreamweaver, yang pertama yaitu dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Yang kedua tersedia berbagai macam template. Yang ketiga memiliki 3 tampilan yaitu kode view, design view, dan split view. Yang keempat memiliki fitur preview atau live view. Yang kelima kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Yang keenam memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web. Yang ketujuh mudah dioperasikan oleh pemula. Yang ke-8 memiliki banyak plugin. Adapun untuk kekurangan Adobe Dreamweaver yaitu harga software originalnya mahal. Selanjutnya, yaitu fitur terbaru Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver terus melakukan pembaruan. Berikut ini adalah fitur-fitur terbarunya. Yang pertama ada CSS Designer, yaitu fitur visual editing untuk membantu membuat standar kode web dan menetapkan properti CSS seperti gradient dan shadow. Yang kedua yaitu Starter Template. Template khusus web yang bersifat responsif dan dapat diubah tata letaknya. Yang ketiga yaitu Extract, yaitu dapat mengubah desain web yang sudah dibuat di Photoshop menjadi kode web secara otomatis. Yang keempat yaitu Live View, tersedia di berbagai penambahan fitur seperti insert panel, keyboard, shortcut, dan HTML. Tag editor yang membuat proses editing lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu Full Support HTML5, yaitu mendukung secara penuh penggunaan HTML5 seperti streaming audio dan video. Selanjutnya, cara Adobe Dreamweaver. Dulunya, program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi MAC. Kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver diambil alih oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver. Pada 16 April 2007
Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan hadirnya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan Adobe Dreamweaver CS5.5. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April 2012. Menurut Alexander FTTK, Adobe Dreamweaver CS3 adalah suatu produk web developer yang dikembangkan oleh Adobe System Inc. Sebelumnya, produk Dreamweaver dikembangkan oleh Macromedia Inc. yang kemudian sampai saat ini pengembangannya diteruskan oleh Adobe System Inc. Setelah diambil alih oleh Adobe System Inc., Dreamweaver dikembangkan dan dirilis dengan kode nama Creative Suite. Ruang kerja atau WordPress adalah bagian keseluruhan tampilan Adobe Dreamweaver yang terdiri dari welcome screen, menu, insert bar, dokumen Windows, CSS panel, application panel, tag inspector property, inspector, result panel, dan files panel. Masing-masing dari komponen tersebut memiliki fungsi dan aturan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen Dreamweaver. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan web baik pemrograman maupun desain secara visual adalah Adobe Dreamweaver. Aplikasi ini secara umum sudah sangat populer. Aplikasi Adobe Dreamweaver menyediakan banyak fasilitas yang dapat digunakan oleh user dalam merancang dan menghasilkan website yang interaktif dan menarik. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada starter pack Adobe Dreamweaver CS5 diantara sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian kiri yaitu Open a Recent Item, merupakan alternatif untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih Open pada starter pack. Yang kedua yaitu bagian tengah yaitu Create New, digunakan untuk membuat halaman web baru. Jika pada starter pack tersebut kita memiliki salah satu pilihan bahasa pemrograman pada Create New, maka tampilan dari Adobe Dreamweaver akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Document Tools Board. Yang kedua Show Code View. Yang ketiga yaitu Show Code and Design View. Yang keempat Show Design View. Yang kelima Menu Bar. Nah, selanjutnya Insert Bar. Insert Bar sendiri merupakan tempat semua perangkat kerja atau tombol yang digunakan untuk membuat halaman web. Insert Bar mempunyai dua jenis tampilan, yaitu tampilan sebagai menu dan tampilan sebagai tab. Selanjutnya itu masing-masing tab. Yang pertama ada tab Common yang berisi semua tombol yang sering atau umum digunakan untuk membuat halaman web. Tombol yang ada di tab Common antara lain Hyperlink, Email Link, Name and Anchor, Table Image. Yang kedua ada tab layout. Tab layout digunakan untuk membuat layout halaman web. Terdapat tiga jenis layout untuk yang dapat dipilih yaitu standar, expanded, dan layout. Ketika ada tab form. Tab form digunakan untuk membuat elemen dalam form, misalnya saja text area, text field, radio button, checkbox. Yang keempat ada tab text. Tab text digunakan untuk membuat pengaturan teks, misalnya saja membuat teks italic, strong, underline. Yang kelima ada tab HTML. Tab HTML digunakan untuk membuat garis horizontal, menambahkan meta teks dalam tab dan frame. Yang keenam ada tab application. Tab application digunakan jika aplikasi kita sudah berhubungan dengan suatu bahasa pemrograman dan sebuah database. Yang ketujuh yaitu tab flash element. Tab flash element digunakan untuk memasukkan elemen flash dalam dokumen yang kita buat. Selanjutnya yaitu ada WordPress Switcher. WordPress Switcher pada Adobe Dreamweaver berfungsi untuk mengubah atau mengatur jendela kerja sesuai keinginan, sehingga memudahkan kita dalam membuat web. Tampilan yang terdapat di dalamnya antara lain adalah mode designer, klasik, Coder, dan lain-lain. Selanjutnya ada panel group. Panel group merupakan salah satu fasilitas yang terdapat pada Adobe Dreamweaver yang berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman web. Panel group terletak di sebelah kanan layar kerja dan terdiri dari beberapa panel. Selanjutnya ada text selector. Text selector berfungsi untuk menampilkan tag HTML dari objek yang terseleksi. Selanjutnya ada property inspector.
pada Adobe Dreamweaver terdapat fasilitas property inspector yang berfungsi untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Dan yang terakhir ada dokumen Windows. Dokumen Windows menampilkan dokumen dari web yang aktif. Selanjutnya langkah-langkah membuat web dari Dreamweaver. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memiliki Adobe Dreamweaver. Yang kedua, create new. Yang ketiga, masukkan nama website yang diinginkan. Yang keempat, jangan lupa untuk save project. Yang kelima, membuat tabel. Yang keenam, membuat halaman baru di Adobe Dreamweaver. Yang ketujuh, buat background website. Dan yang terakhir, yang ke-8, buat menu website. Dan yang terakhir yaitu sesuaikan dengan keinginan kamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Di sini adapun studi kasusnya yaitu sebuah jasa penyewaan lapangan golf sedang membangun sistem database untuk sistem informasi mengenai penyewaan lapangan untuk pelanggan yang akan menyewa lapangan. Langkah yang pertama yaitu aktifkan Apache dan MySQL di SAM. Yang kedua yaitu buat folder dengan nama sesuai nama pada database di HTTP/docs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga yaitu buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Yang keempat yaitu dalam add user, isi username dengan nama studi kasus, host pilih lokal, dan password isi 123456, lalu cek all global privilege, klik go. Yang kelima yaitu buka aplikasi Dreamweaver, lalu klik PHP. Yang keenam, ubah tampilan desain menjadi klasik. Yang ketujuh yaitu klik set, lalu new set, isi set name sesuai database, lalu local set folder, pilih folder dalam HTTP/docs. Yang ke-8 yaitu klik server, lalu klik tanda plus, isi data sebagai berikut, server name sesuai nama database, connect using, pilih lokal atau network, server pilih folder sesuai nama database di HTTP/docs, web URL isi HTTP, localhost nama database. Yang ke-9 yaitu klik expand pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Yang ke-10 yaitu klik advanced setting, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Yang ke-11 yaitu klik tanda plus pada database dan klik MySQL connection name sama dengan koneksi MySQL server yaitu localhost-nya, username-nya itu root, dan database-nya yaitu pilih folder database, tes, lalu oke. Yang ke-12 yaitu insert table, isi row dan kolom 4, lalu oke, pilih center pada alif, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki, kemudian merge table sesuai desain, block table, dan ganti dengan warna sesuai warna kelompok. Ke-13 yaitu buat tampilan awal, dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks, dan cantumkan nama link .php, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke table, save as dengan nama index.php, dan save as lagi dengan nama home.php. Yang ke-14 yaitu klik binding, lalu klik plus, selanjutnya record set query, isi name dengan admin, koneksi dengan koneksi, dan table dengan admin, lalu klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Yang ke-15 yaitu buat halaman login dengan cara insert, kemudian form lagi, dan text field, lalu isi tabel dengan username dan password, lalu insert, kemudian form button, lalu klik OK. Beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti tipe kolom password dengan password.
Selanjutnya yang ke-16 yaitu klik insert, lalu data object, lalu user authentication, lalu login user. Selanjutnya yaitu validate using connection, yaitu koneksi, tabelnya pelanggan, username-nya, nama AD, password-nya, admin, if login sukses, sukses.php, if login failed, yaitu gagal.php. Yang ke-17 yaitu buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf, kata username atau password Anda salah, silakan coba lagi. Dan save kemudian save menjadi gagal.php. Yang ke-18 yaitu buat halaman sukses login serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Yang ke-19 yaitu buat tampilan input admin dengan cara insert, kemudian data object, lalu insert record, lalu record insertion form wizard. Nah, koneksinya yaitu koneksi table admin. Untuk after inserting goto yaitu data admin.php, lalu klik OK, ganti value submit dengan input, save as input admin.php, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Yang ke-20 yaitu untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database SAM, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu item dengan form database, pilih record set sesuai entitas, lalu klik OK. Yang ke-21 yaitu buat tampilan data dengan insert, kemudian data object, lalu dynamic data, dan dynamic table. Record set admin, lalu show pilih alt record, lalu klik OK, save as admin.php, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Dan yang terakhir yaitu buat tampilan logout dengan klik insert, lalu data object, lalu user authentication, lalu logout user, dan when done go to isi dengan home.php. Ya baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menjalankan aplikasi atau web dari sistem persewaan lapangan golf Tiki-Tiki. Yang pertama, buka dulu aplikasi exam-nya, kemudian start Apache dan MySQL-nya. Setelah exam telah dinyalakan, buka aplikasi Dreamweaver-nya. Setelah itu open. Kemudian pilih semua PHP script yang telah dibuat sebelumnya, kemudian open. Ya, setelah indeks PHP-nya telah dibuka, langsung saja kita cek melalui webnya. Diklik di sini, kemudian preview in IE Explorer. Nah, setelah muncul halaman dari home, kemudian akan muncul logo, judul dari web kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Lapangan Golf Tiki-Tiki. Kemudian ada tombol home, login, kontak, dan juga about. Kemudian ada kalimat welcome to Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Golf Tiki-Tiki. Dan juga di sini ada kredit dari kami, yaitu Created by Group 49. Di sini pertama kita ke kontak dulu. Di sini terdapat kontak yang dapat dihubungi jika terdapat pertanyaan yang akan ditanyakan. Di sini ada nomor telepon, ada juga email dan juga Instagram, kemudian about. Pada about di sini adalah sebuah deskripsi dari web kami, yaitu sebuah jasa penyewaan lapangan golf sedang membangun sistem database untuk sistem informasi mengenai penyewaan lapangan untuk pelanggan yang akan menyewa lapangan. Kemudian langsung saja ke login. Pada login di sini terdapat dua text field, yaitu username dan juga password, dan satu button yaitu submit. Dan username dan passwordnya ini diisi dengan nama admin dan juga ID admin. Untuk username-nya dapat dilihat dari sini, seperti Budi, Babas, EP, Joko, Jowo, Tera, Sera, Ben, Hone, atau Beta. Untuk passwordnya ada 1001 sampai sini. Sebagai contohnya kita pakai nama admin Budi dan ID admin 10001. Langsung saja Budi 10001, kemudian submit.
Nah, berikut adalah tampilan dari sukses ketika username dan passwordnya berhasil dimasukkan. Dan jika username dan passwordnya gagal, maka akan muncul seperti ini. Misalnya di hour saja ya. Terus passwordnya juga di hour. Maka akan muncul maaf username atau password Anda salah, silakan coba lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan username yang benar. Tadi Budi 10.001. Nah, di sini akan muncul input dan juga data. Input di sini ada pengelola, input admin, input pelanggan, dan input lapangan dan juga input nota. Dan untuk datanya adalah data pengelola, data admin, data pelanggan, data lapangan, dan juga data nota. Perbedaannya di sini adalah untuk input adalah di sini kita akan memasukkan sesuai dengan yang ada di sini, dan nanti hasilnya akan muncul di sini. Sebagai contohnya, kita akan masukkan ke pengelola. Contohnya untuk nick PG-nya adalah misalkan 12345 dengan nama PG adalah Gusion. Dan untuk pendapatannya di sini misalkan dalam sebulan kita mendapatkan 10 juta. 10, 123, 123. Kemudian insert record. Oh, ternyata sudah ada nick PG 1234. Maka kita hour saja, misalkan segini. Kemudian insert record. Nah, maka akan muncul di data pengelola tadi. Nick PG-nya 63912, nama PG-nya Gusion dengan total pendapatan 10 juta. Seperti itu. Sama halnya dengan admin. Kalau admin misalkan di hour juga. Terus nama adminnya adalah Almond. Alamat adminnya adalah Land of Town. Nomor HP-nya kita hour saja 089 segini. Kemudian di insert of record. Nah, akan muncul di sini nama Balmon, alamat AD, nomor HP-nya segini dengan ID admin segini. ID admin di sini adalah maksudnya yang menangani ini segini. Dan kembali lagi pelanggan NIK-nya bebas 91 dengan ID admin yang menanganinya adalah itu misalkan nama pelanggannya adalah misalkan nama saya sendiri Angga, alamat pelanggannya adalah Sidoarjo, nomor HP-nya 08. Nah, kemudian insert record. Nah, akan muncul di sini seperti itu. Sama halnya dengan lapangan dan juga nota akan muncul di sini juga kalau sudah diinputkan. Nota juga seperti itu, maka akan muncul di sini jika sudah diinputkan. Nah, jika telah selesai melakukan penggunaan web, langsung saja kita klik logout untuk keluar, dan akan muncul terima kasih telah menggunakan jasa Golf Tiki-Tiki, kemudian langsung saja logout, ya, dan akan diarahkan ke halaman login. Seperti ini. Ke halaman home. Seperti ini. Lalu. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis output dari website yang telah kami buat. Nah, analisis output dari sistem informasi penyewaan lapangan golf ini adalah dapat diketahui pendapatan yang didapatkan dari penyewaan lapangan golf pada tiap pelanggan yang memesan lapangan golf. Dari analisis output juga dapat diketahui dari data dari admin, pelanggan, pengelola, lapangan, dan juga nota. Nah, analisa output yang pertama adalah tampilan home, yaitu output yang dapat dilihat dari laman home adalah adanya logo perusahaan, nama atau judul web, tombol home, kontak, dan juga about. Untuk laman home ini akan muncul kalimat sambutan yaitu welcome to sistem informasi penyewaan lapangan golf. Kemudian yang kedua adalah analisa output tampilan login. Output yang muncul pada laman login adalah terdapat 2 text field yang harus diisi untuk dapat memasuki web dari sistem informasi penyewaan lapangan golf dan 1 tombol submit. Kemudian username digunakan adalah nama admin dan passwordnya adalah ID admin. Yang ketiga adalah analisa output, perbedaan tampilan sukses dan gagal.
Perbedaan pada tampilan sukses dan gagal adalah ketika username dan password yang dimasukkan ke dalam text field benar, maka akan langsung diarahkan ke laman yang terdapat input dan data dari masing-masing entitas. Sedangkan jika username dan password yang dimasukkan salah, maka akan muncul kalimat, maaf, username atau password Anda salah, silakan coba lagi. Kemudian analisa output tampilan kontak. Output yang muncul pada laman kontak adalah kontak yang dapat dihubungi jika terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kontak yang kami cantumkan adalah email, nomor telepon, dan juga Instagram. Kemudian analisa output tampilan about. Output yang muncul pada laman about adalah suatu kalimat yang menjelaskan mengenai web yang kami buat ini mengenai apa dan bertujuan untuk apa. Terus ada analisa output tampilan input pengelola. Output yang muncul pada laman input pengelola adalah terdapat 3 buah text field yaitu nick, PG, nama PG, dan pendapatan yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data pengelola. Kemudian analisa output tampilan data pengelola. Output yang muncul pada laman data pengelola adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada laman input pengelola. Kemudian analisa output tampilan input admin. Analisa output yang muncul pada laman input admin adalah terdapat pada 4 buah text field yaitu ID admin, nama admin, alamat admin, dan juga nomor HP admin yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data admin. Kemudian analisa output tampilan data admin, yaitu output yang muncul pada laman data admin adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman input admin. Kemudian analisa output tampilan input pelanggan, output yang muncul pada laman input pelanggan adalah terdapat 5 buah text field yaitu nick, ID admin, nama P, alamat P, dan juga nomor HPP yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data pelanggan. Kemudian analisa output tampilan data pelanggan. Output yang muncul pada laman data pelanggan adalah data yang telah ditambahkan sesuai apa yang diinputkan pada laman input pelanggan. Kemudian analisa output tampilan input lapangan. Output yang muncul pada laman input lapangan adalah terdapat 4 buah text field, yaitu kode lapangan, ID admin, harga sewa, dan juga jam sewa yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data lapangan. Kemudian analisa output tampilan data lapangan. Output yang muncul pada laman data lapangan adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman input lapangan. Kemudian analisa output tampilan input nota. Output yang muncul pada laman input nota adalah terdapat 6 buah text field, yaitu kode nota, kode booking, lama sewa, total harga, nick, PG, dan kode lapangan yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data nota. Kemudian analisa output tampilan data nota. Output yang muncul pada laman data nota adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman input nota. Dan yang terakhir adalah analisa output tampilan logout. Output yang muncul pada laman logout adalah ketika kita telah selesai menggunakan web Golf Tiki-Tiki, maka akan muncul kalimat terima kasih telah menggunakan jasa Golf Tiki-Tiki dan terdapat satu link yang akan mengarahkan ke laman login. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan dari Dreamweaver adalah mempunyai banyak tema, mempunyai fitur preview, mudah dioperasikan, dan interface disajikan dalam mode visual, tanpa kode HTML atau dalam kode HTML. Sedangkan kekurangannya adalah pada harga software yang cukup mahal. Yang kedua, komponen-komponen pada Dreamweaver adalah dokumen toolbar, menu bar, workspace switcher, panel group, text selector, property inspector, dan dokumen Windows. Yang ketiga adalah dapat diketahui dari output web bahwa pendapatan terbesar adalah 20 juta, sedangkan yang terkecil adalah 100.000 rupiah. Adapun saran dari praktikum modul 3 Dreamweaver ini adalah yang pertama, sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Yang ketiga, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Dan yang keempat adalah sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Ya, sekian dari kelompok 49. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.